فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu kita membaca permasalahan yang pertama berhubungan dengan hukum memandikan jenazah dan tata caranya. Dan di antara yang disebutkan di sini berhubungan dengan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Bahwasanya untuk jenazah perempuan setelah semuanya selesai, memandikan selesai dan sudah dihanduki sehingga kering, maka disunnahkan untuk apa? Yudhaffar sya'rul mar'ah, rambut dari wanita tersebut dikepang. Dan telah datang dalam riwayat hadis Ummi Atiyah radhiyallahu anha pada salah satu riwayat Imam Bukhari rahimahullah, bahwasanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha mengatakan naqadnahu thumma ghasalnahu thumma ja'alnahu thalathata qurun. Wa fi riwayatin wa qala lana ibda'na bima yaminha wa mawadi'il wudu'i minha. Wa fi riwayatin nasiyataha fa qarnaiha. Kemudian juga pada riwayat yang lain dalam riwayat Bukhari al-qainaha khalfaha. Jadi pada riwayat Bukhari tersebut nyungkar tentang tambahan berhubungan dengan tata cara memandikan jenazah yang tidak didapati pada riwayat-riwayat yang lain. Dan tambahan ini diterima dikarenakan Hafsah bintu Sirin itu menghafal apa yang tidak dihafal oleh saudaranya Muhammad bin Sirin. Jadi keluarga Sirin subhanallah, dan keluarga yang hidup padanya ilmu. Muhammad bin Sirin dan Hafsah bintu Sirin. Dan dalam permasalahan ini riwayat yang ada tambahan-tambahan tersebut datang dari riwayat Hafsah bintu Sirin. Tentang tambahan, memulai mayamin wa mawadi'il wudu, yaitu sisi kanan dan anggota-anggota wudu didahulukan. Kemudian juga penyebutan tayyib al-musht, yaitu disisir. Disisir. Wa masyaqnaha thalathata qurun. Kami pun menyisirnya. Ya, disisir kemudian kami jadikan 3 qurun, yaitu seperti 3 tanduk. Dalam artian dikepang menjadi 3. Yang ini diriwayatkan dalam riwayat yang lain nasiyataha wa qarnaiha. Nasiyah yaitu bagian tengah,
kemudian qarnaiha, yaitu dua tanduk dari kanan kiri, kemudian semuanya dikebelakangkan. Jadi dikepang 3. Rambut wanita tadi dikepang 3. Kanan kiri, kemudian yang tengah. Yang tengah, dan kemudian alqainaha khalfaha, kami lemparkan, dalam artian dijulurkan ke belakang, tidak dikedepankan. Karena pada sebagian fuqaha Hanafiyah dikedepankan saja, diletakkan di pipinya, kemudian diletakkan di bagian depan tubuh. Ini menyelisih hadis Ummi Atiyah. Tapi rambut tersebut lemparkan ke arah belakang. Baik. Dari sini kita ketahui sunnahnya untuk menyisir. Setelah selesai disisir rambutnya. Ini mencakup laki-laki perempuan. Kemudian disunahkan untuk mengepang. Dikepang menjadi 3. Baik, kanan kiri, kemudian tengah. Tengah mencakup juga rambut yang depan, semuanya dikepang, kemudian dikebelakangkan. Baik. Ini tambahan penjelasan untuk perkara yang disebutkan di akhir pembahasan ini. Kita lanjutkan ke al-mas'alatu tsaniyah. Man yatawalla al-ghusla? Siapa yang berhak untuk apa? Untuk bertanggung jawab, atau yang berhak memandikan jenazah. Pada hakikatnya perkara ini telah kita singgung di depan, di awal-awal pembahasan kaifiyah, karena disinggung juga di sana. Cuman disebutkan dalam permasalahan khusus untuk menekankan kembali dan lebih memperjelas. Dikatakan di sini, al-afdalu an yatawalla ghuslal mayyit man huwa a'rafu bi sunnatil ghusli min attiqatil umana al-udul. Yang utama untuk memandikan jenazah orang yang paling mengetahui sunnah dalam memandikan, dari kalangan orang-orang yang thiqah, orang yang terpercaya dan adil. Wala siyama idza kana min ahlihi wa aqaribihi. Terlebih lagi apabila dia itu dari anggota keluarga dan kerabat. Baik. Dari sini kita ketahui alhamdulillah, yang paling utama dan paling utama dalam memandikan, ya yang mengetahui sunnah-sunnah dalam memandikan. Dan semakin kuat lagi apabila dia dari anggota keluarga dan kerabat. Dan di sini kita ketahui alhamdulillah, apabila dia itu seorang keluarga dari si mayit atau kerabat dekat dari si mayit, tapi tidak mengetahui bagaimana sunnah memandikan, maka dia pun diakhirkan. Diakhirkan. Kenapa? Karena mengetahui hukum dalam memandikan. Kemudian sunnah-sunnahnya ini berhubungan khusus dengan apa? Dengan mandinya itu sendiri, sehingga bisa berdampak sah atau tidaknya. Qala li anna alladziina tawallaw ghuslahu sallallahu alaihi wasallam kanu min ahlihi ka Ali bin Abi Thalib wa ghairi. Alasannya apa kok keluarga dan kerabat itu lebih utama kalau mereka sama-sama memiliki ilmu dan mengetahui sunnah dalam memandikan? Dikarenakan dulu yang memandikan Nabi SAW adalah dari keluarga beliau seperti Ali dan yang lainnya. Wa awlan nasi bi ghuslihi wasiyuhu alladhi awsa an yughassila. Dan orang yang paling berhak untuk memandikan dia adalah apa? Yang diberi wasiat untuk memandikannya. Thumma abuhu thumma jadduh, kemudian bapaknya,
kemudian kakeknya. Tsummal aqrab fal aqrab min asabatihi, tsumma dzawu arhamih. Kemudian yang paling dekat dari asabah, dari pihak bapak. Nah, kemudian dawur arham, yaitu kerabat dari pihak ibu. Insyaallah taala akan kita ketahui lebih jelas lagi dalam pembahasan faraid, ilmu warisan, juga dalam pembahasan wali nikah. Qala wa yajibu an yatawalla ghusla dzakari ar-rijalu. Dan wajib untuk apa? Untuk memegang dalam pemandian jenazah laki-laki para lelaki, yaitu yang terjun, yang terjun dalam memandikan laki-laki ya para lelaki. Wal untha an-nisa, demikian pula yang terjun dalam memandikan wanita ya para wanita. Ini telah kita lewati dulu. Baik. Yang menjadi dalil utama dalam masalah ini, ikhwan fillah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memerintahkan untuk memandikan seorang yang jatuh dari untanya, seorang muhrim. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Igsiluhu, ya, igsiluhu bima'in wasidrin. Perintah kepada para lelaki. Nah, mandikanlah oleh kalian para lelaki. Kemudian ketika memerintahkan dalam pemandian putrinya Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan igsilnaha bima'in wasidrin. Perintah kepada para wanita. Ini asal hadillah. Nah, laki-laki dimandikan laki-laki, perempuan dan dimandikan perempuan. Qala wa istanna min dzalika az-zawjan. Fa innahu li kulli wahidin minhuma ghuslul akhar. Dan dikecualikan dari yang demikian itu pasangan suami istri, sebab bagi masing-masing dari keduanya boleh memandikan pihak yang lain. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, "Law kuntu astaqbalu min amri mastadbartu ma ghasala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ghairu nisa'i." Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalau seandainya aku bisa untuk mengatur perkaraku, yang telah terjadi ini, dalam artian ini perkataan atau istilah untuk mengungkapkan ikhwanillah, ya, suatu hal yang disayangkan. Seandainya bisa dulu ketika masalah pemandian Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mampu untuk mengatur perkaranya, ya tidak memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali istri-istri beliau. Tentunya Aisyah radhiyallahu anha tidak mengatakan demikian kecuali pada perkara yang diperbolehkan. Kemudian dalil yang kedua, atau sebelumnya qanifillah hadits Aisyah Hasan biasa oleh Syalbani rahimahullah taala. Juga dimasukkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam As-Sahihul Muslim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aisyah radhiyallahu anha, "Law mutti qabli la ghasaltuki wa kafantuki." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, seandainya engkau mati sebelumku, maka sungguh aku akan memandikanmu dan mengkafanimu. Dan ini juga jelas, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengatakan yang demikian kecuali pada perkara yang boleh bagi beliau. Dan hadis Aisyah yang kedua ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, juga disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala. Wa ghasalat Asma bintu Umais zaujaha Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Asma bintu Umais, istri dari Abu Bakar, beliau telah memandikan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sebagaimana telah kita lewati dahulu.
wala yughassalu syahidul ma'rakah, dan orang yang mati syahid di medan peperangan tidaklah dimandikan. Dan telah kita lewati, ma'rakah yang dimaksud di sini ma'rakah melawan apa? Melawan orang-orang kafir. Baik, ini yang terjadi kesepakatan dengan kita. Baik, adapun selain itu terjadi khilaf. Misalnya yang diperangi adalah para pemberontak, tapi masih kaum muslimin. Atau yang diperangi itu adalah orang-orang zalim. Nah, maka itu juga dikhilafkan. Adapun syahidul ma'rakah, yaitu orang yang betul-betul mati di medan peperangan, dan matinya memang di medan itu, bukan kemudian tertimpa sakit baru diobati dan meninggal di luar medan. Maka ini perkaranya lain lagi. Baik. Dalilnya apa? Lian Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi qatl Uhud an yudfanu fi thiyabihim wa lam yughassalu wa lam yusalla alaihim. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada jenazah-jenazah yang gugur dalam peperangan Uhud untuk mereka dikuburkan pada pakaian-pakaian mereka dan tidak dimandikan serta tidak disolati. Nah, ini berhubungan dengan para jenazah yang meninggal di medan peperangan. Baik. Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala menyebutkan ittifaq dalam masalah ini. Tapi Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah menunjukkan adanya khilaf. Baik. Kemudian wa kadzalika la yukaffanu wa la yusalla alaihi, juga tidaklah dikafani dan tidak disolati. Balid fanu bi thiyabihi kama fil hadits sabiq. Nah, bahkan dia dikuburkan bersama dengan pakaiannya sebagaimana apa dalam hadis yang telah lewat. Adapun kalau seseorang wanita terluka kemudian baru berusaha diselamatkan, dan ternyata meninggal di luar ma'rakah, ini terjadi khilaf. Baik. Dan yang rajih dalam masalah ini dia dimandikan. Ini yang dipilih oleh Majduddin Ibnu Taimiyah dan disahihkan oleh al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Baik. Di antara yang menunjukkan ikhwanillah, apabila jangka waktunya panjang, sebagaimana dalam kisah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz beliau terluka dengan sebab peperangan, tapi meninggalnya setelah keluar dari medan perang. Dalam perang Khandaq beliau terkena panah. Setelah beberapa hari kemudian baru meninggal dan dimandikan oleh Nabi SAW dan disolati.
Baik. Sehingga dari sini kalau memang jangka waktunya lumayan, apabila jangka waktunya panjang beberapa hari, maka dimandikan, disolati. Tapi kalau pendek, dalam artian ketika diundurkan kemudian meninggal, ya dihukumi sebagaimana syuhada yang lain. Adapun peperangan melawan Allah, orang-orang jahat, pemberontak, orang yang zalim, perampok dan seterusnya, maka hukumnya sebagaimana keumuman kaum muslimin, yaitu dimandikan dan disolati. Qala wasaqtu wa huwa al-walad yasqutu min batni ummihi qabla tamami. Atau syak, yaitu janin yang gugur, yaitu anak yang jatuh dari perut ibunya sebelum sempurnanya, dalam artian bayi yang keguguran. Dzakaran kana au untha, baik itu laki-laki atau perempuan. Maka hukumnya bagaimana? Idza balagha arba'ata ashhur ghusl wa kuffin wa sulli alaihi li'annahu ba'da arba'ati ashhur yakunu insanan. Nah, janin yang keluar atau yang keguguran dari rahim ibunya, maka ada perincian padanya. Kalau telah mencapai 4 bulan, maka dimandikan, dikafani, kemudian disolati. Kenapa? Karena setelah sempurna 4 bulan dia dikatakan insan, yaitu telah ditiupkan ruh padanya. Adapun kalau belum mencapai umur 4 bulan, maka dihukumi sebagaimana gumpalan daging yang keluar, sehingga tidak dimandikan, tidak pula dikafani, tidak disolati. Adapun yang sudah sempurna 4 bulan, maka dimandikan, dikafani dan disolati sebagaimana manusia yang sempurna. Baik. Dengan ini kita selesai dari pembahasan memandikan jenazah. Yang hendaknya dipahami dengan baik dan seseorang berusaha untuk menggambarkannya, sehingga kapan saja dibutuhkan dalam perkara ini dia mengetahuinya. Yang sebagai kesimpulan, secara ringkas, berhubungan dengan perkara memandikan jenazah, di sana ada hal-hal yang wajib yang harus dipenuhi dan hal-hal yang sifatnya mustahabah. Seorang jangan sampai luput dari perkara yang wajib ini. Disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Ghani hafizahullah ta'ala dalam Mulakhas Ahkamil Janaiz, ada 6 poin perkara yang diwajibkan berhubungan dengan memandikan jenazah. Ini harus diperhatikan. Yang pada hakikatnya merupakan kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang lalu. Yang pertama, ta'mimu badanil mayyit kullihi bil ma'. Itu inti dalam memandikan. Harus apa? Menyeluruh, ya, dalam apa? Memandikan badan si mayit sehingga semuanya terkena air. Atau dengan istilah yang lain, poin yang pertama, ikhwan fillah, yaitu harus meratakan, ya, meratakan air ke seluruh badan mayit. Ini poin yang pertama. Yang kedua, an yatawalla ghuslal mauta ar-rijal kama yatawalla ghuslal maitat an-nisa. Yang kedua, hendaknya yang menjalankan dalam masalah pemandian laki-laki, ya laki-laki, sebagaimana yang memandikan para perempuan, yaitu jenazah perempuan, ya para wanita. Ini hukum asalnya. Dikecualikan tadi pasangan suami istri. Tidak boleh keluar dari hukum ini, alhamdulillah. Kecuali dalam keadaan darurat yang tidak ada
tidak ada yang lain, misalnya tidak ada yang bisa memandikan, maka bagaimana caranya dulu? Dimandikan masih tetap ada pakaiannya, disiram saja. Yang penting semuanya terkena air. Kewajiban yang ketiga, satru auratil mayyit. Harus akhwanifillah, auratnya ditutup. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik. Sehingga semenjak awal dia melepas pakaian itu sudah ditutup, maka hati-hati jangan kemudian sembarangan dalam masalah ini. Kewajiban yang keempat, alla yamussal ghasilu auratal mayyit biyadi walakin bihail wala yamdur ilaiha. Tidak boleh memegang atau menyentuh aurat mayit dengan tangannya secara langsung, tapi hendaknya dengan sesuatu yang membatasi antara tangan ini dengan aurat tersebut, baik itu kaos tangan atau kain dan yang lain. Juga tidak boleh melihat, ya, tidak boleh menyentuh secara langsung dan tidak boleh melihat aurat mayit. Itu intinya untuk poin yang keempat. Kewajiban yang kelima, an yakunal ghuslu birrif. Memandikan tersebut dengan lembut, jangan kasar. Seperti memandikan tayyib kerbau, tidak boleh. Digosok sembarangan, dibolak-balik, tidak boleh. Ini wajib. Kemudian yang keenam, yang terakhir, wajib untuk menyembunyikan hal-hal yang tidak disukai ketika dilihat. Ya, satru ma yukrahu ru'yatuh wa adamu tahadduthi bi. Untuk menutup hal-hal yang buruk yang muncul dan tidak membicarakannya. Berdasarkan keumuman hadis, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Dan juga kewajiban dalam hadis siapa kemarin tentang keutamaan memandikan mayit, Abi Rafi', man ghassala musliman fakatama alaihi ghafarallahu lahu 40 marrah. Dikecualikan dari perkara ini jika itu ahli bidah yang menyeru kebid'ahan, kemudian dia misalnya wajahnya ada tanda-tanda yang buruk dan seterusnya, boleh dia membicarakannya untuk memperingatkan manusia agar jangan mengikuti orang tersebut. Ini 6 poin dari kewajiban dalam memandikan jenazah. Kemudian mustahabbat yang berhubungan dengan hal-hal yang disunnahkan. Perkara-perkara yang disunnahkan disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala ada 10 poin. Berarti seandainya yang disunahkan ini luput dari dia, tetap sah. Tapi kalau kewajiban-kewajiban tadi, maka dia bisa terjatuh dalam dosa. Dan pada sebagiannya bisa mengakibatkan tidak sahnya. Misalnya kewajiban yang pertama terutama. Kalau kewajiban yang pertama jelas karena itu berhubungan dengan mandinya, maka tidak sah kalau sampai ada yang tidak terkena air. Adapun misalnya laki-laki memandikan perempuan karena dia jahil, maka dalam masalah ini apa? Mandinya sah atau tidak? Mandinya tetap sah, mandikannya tetap sah. Baik. Tapi dia berdosa kalau melakukannya dalam keadaan berilmu. Adapun keadaan jahil, semoga itu menjadi undur atas dirinya. Perkara-perkara yang disunahkan, yang pertama an yakuna thalathan fa aktsar ala ma yara al-qa'imuna ala ghusli. Hendaknya 3 kali memandikan atau lebih apabila orang-orang yang memandikannya itu melihat dibutuhkannya lebih dari 3 kali. Jadi sunnahnya 3 atau lebih. Kalau 1 kali saja cukup, tapi disunahkan untuk 3. Perkara yang kedua an yakuna witron. Kemudian kalau mau lebih dari 3 hendaknya witir 5 atau 7. Cuman untuk lebih dari 7 sebagian ulama
menyatakan kami tidak mendapati satu riwayat pun dari para a'immah mereka menyatakan lebih dari 7. Karena biasanya kalau sudah 7 kali ya sudah cukup. Dan perlu diketahui, namanya jenazah ikhwanifillah, semakin banyak terkena air dia akan semakin cepat rusak. Maka sebenarnya memandikan ya berusaha cepat. Sehingga khawatir malah kalau lebih dari 7 malah ini jadi merusak. Oleh karena itulah para ulama kalau sudah 7 sudah. Seandainya masih juga keluar kotoran, ya cukup dibersihkan kemudian diwudukan saja, tidak perlu dimandikan lagi. Ini kalau sudah selesai memandikan kok ada kotoran keluar ikhwanifillah, maka cukup dibersihkan kemudian diwudukan saja. Bedakan dengan masalah hitungan kemarin. Kalau hitungan 1 memandikan yang pertama, memandikan yang kedua, memandikan yang ketiga, ini Ini cukup diulangi memandikannya tapi tidak diwudui lagi. Wudunya cuma 1 di awal. Kecuali ikhwanifillah kalau sudah selesai kemudian keluar kotoran. Sudah selesai keluar kotoran lagi. Maka dicuci lagi, dibersihkan, dicepokin, kemudian diwudukan saja. Ini kalau sudah selesai. Tapi kalau masih dalam proses memandikan, ya silahkan dimandikan. Dalam artian karena masih dalam proses memandikan. Baik. Sunnah yang ketiga, an yukrona ma'ahu sidrun, dicampur dengan sidr. Kalau tidak ada sidr ikhwanifillah, dicampur dengan sabun atau yang semisal. Kemudian yang keempat, an yukhallaqa ma'a akhiri ghuslatin syai'un minal kafur. Dicampur di akhir yang untuk memandikan, ya di akhir kali pemandian itu sesuatu yang dicampur dengan kafur. Kecuali siapa di sini yang tidak boleh dicampur dengan kafur? Muhrim. Adapun sidr semuanya dicampur. Tapi kalau sabun, ini muhrim pun tidak boleh kalau sabun itu ada pewanginya. Intinya karena muhrim tidak boleh memakai minyak wangi. Sunnah yang ke-5, naqdud dhafair wa ghusluha sayyidan. Ini untuk para wanita. Rambutnya kalau dia dikepang, dilepas, diuraikan, kemudian dicuci dengan baik, disampoi. Ini juga. Kalau laki-laki gampang, rambutnya tinggal dikasih sampo selesai. Kalau wanita yang rambutnya panjang, maka diuraikan dulu kalau itu dikepang, kemudian disamponi sampai betul-betul yakin rambut air sampai ke kulit kepala. Perkara yang ke-6, tasrihus syar. Setelah selesai semuanya, disunahkan untuk rambutnya disisir. Rambutnya disisir. Ini untuk laki-laki dan perempuan. Sebagaimana dalam tambahan riwayat Bukhari. Yang ke-7, ja'aluhu thalatha dhafair lil mar'ah wa ilqa'uha khalfaha. Dijadikan 3 kepang, kemudian lempar ke belakang. Ini untuk wanita. Poin yang ke-8, al-bad'u bimayaminil mayyit wa mawadi'il wudu'i minhu. Memulai sisi kanan mayit dan anggota-anggota wudunya ketika memandikan. Makanya mulai dari dari kepala, kemudian tangan, dan seterusnya di sisi kanan dulu, baru kemudian sisi kiri. Yang ke-9, tajriduhu min thiyabih. Disunahkan untuk dia melucuti dari pakaiannya. Menunjukkan seandainya pakaian pun tidak dilepas, yang penting air sampai ke tubuhnya, maka sah. Tapi tentunya
Nah, untuk hal yang normal, untuk melepas pakaian ini sangat membantu untuk yakin bisa bersih, yakin air semuanya sampai. Poin yang ke-10, dalku jasadihi bihilqatin aw nahwiha, yaitu digosok jasadnya. Jadi bukan cuma dikenai air. Kalau dikenai air tok, ini tahapan apa? Atau kadar yang wajib semuanya kena air. Kemudian untuk menggosoknya, alhamdulillah digosok, sehingga bersih dari daki, maka ini sunnah. Baik. Menggosoknya bisa dengan kain, atau pada zaman sekarang alhamdulillah ada kayak apa? Itu yang untuk shower itu spon yang biasa untuk mandi. Nah, itu bagus. Bagus untuk memandikan jenazah. Jangan pakai sikat. Karena ini khawatir menyakiti. Itu ringkasan berhubungan dengan masalah memandikan. Untuk permasalahan tentang mengkafani kita akhirkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta